Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat wa bi karamihi taksurul hasanat. Wassalatu wassalamu afdalas salawat wa atammat taslimat ala asyrafil basyari fil kainat Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyira al-akhawat wal ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb kita yang maha terpuji dan juga maha tinggi. Kita juga patut bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita. Alhamdulillah, di pagi hari ini, sekalipun cuaca dalam keadaan mendung, hujan masih terus membasahi tempat-tempat kita, namun demikian tidak menyurutkan langkah sebagian kita untuk bisa tetap hadir dalam majelis ilmu ini. Semoga setiap tetesan air hujan yang menimpa badan-badan kita, membasahi pakaian-pakaian dan kerudung kita, menjadi sebuah saksi kebaikan untuk kita. Semoga segala macam kesulitan-kesulitan yang kita dapat untuk bisa sampainya kita di tempat ini akan semakin menambah dan memperbesar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Innama ajruki ala hasbi nasobuki." Sesungguhnya lah pahala yang engkau dapat akan sebanding dengan sejauh mana kesulitan yang engkau dapat. Menunjukkan sejatinya setiap kita ketika datang ke tempat ini tidak mendapatkan pahala yang sama. Dari sekian banyak yang hadir, tentu tidak mendapatkan pahala sama semuanya. Semua akan bergantung dengan sejauh mana kesulitan yang kita dapat untuk bisa hadirnya kita di tempat ini. Maka sudah barang tentu yang jauh tidak akan sama dengan yang dekat. Yang berjalan kaki tidak akan sama dengan yang mengendarai motor. Yang mengendarai motor juga tidak akan sama pahalanya dengan mereka-mereka yang mengendarai mobil. Di saat kita hadir di majelis ilmu, saat suasana tenang, cerah, tentu tidak sama di saat kita menghadirinya dalam keadaan suasana gelap, mendung, apalagi dibasahi dengan air hujan. Maka setiap kesulitan yang kita dapat untuk bisa terus mengamalkan satu kebaikan, maka yakinlah bahwa segala kesulitan yang kita dapat itu akan semakin memperberat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Pahala yang kita dapat akan berbanding lurus dengan kesulitan yang kita dapat saat kita menjalani kebaikan yang kita kerjakan. Maka harapan kita sudah barang tentu setiap kesulitan yang kita dapat, segala macam rintangan, hadangan yang ada dalam perjalanan untuk bisa sampai kita di majelis ilmu, sekali lagi kita berharap
Semoga dengan itu Allah semakin melipat gandakan pahala dan kebaikan untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Baik para akhwat, para ummahat billah, azza Allah wa iyyakum. Di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita mengkaji tafsir firman Allah Subhanahu wa taala pada surat-surat yang tercantum dalam juz An-Nahl atau juz yang ke-30. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan bahasan tentang tafsir surat Al-Ghasyiyah. Maka saat ini insyaallah kita akan membahas tafsir firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Fajr. Ya, yang termaktub dalam surat Al-Fajr. Ya, surat ini terdiri dari 30 ayat. Namun sudah barang tentu tidak bisa kita bahas seluruhnya. Kita akan bagi dua. Untuk sesi pertama ini, di pertemuan pertama kita akan bahas insyaallah firman Allah surat Al-Fajr dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Adapun sisanya 15 sampai dengan 30, insyaallah kita akan tunda pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Tema kita adalah tentang waktu-waktu istimewa. Karena memang dalam surat Al-Fajr ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut beberapa waktu istimewa yang amat sangat bagus kita manfaatkan untuk momen ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu, para akhwatillah, yang dalam catatan saya ada 3 pertanyaan yang belum sempat terjawab dari pertemuan yang lalu. Kita akan coba jawab terlebih dahulu 3 pertanyaan ini, baru kemudian kita akan masuk pada bahasan surat Al-Fajr. Ya, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang fenomena surga. Pada akhir surat Al-Ghasyiyah, ya. Sedikit Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sana tentang ragam dari berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada di dalam surga. Ya. Wujuhun yawma idzin na'imah bisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariq masfufah wa zarabiyyu mabthutah. Makna-maknanya, kemudian penafsirannya sudah kita bahas. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang memang kerap kali juga ditanyakan pada kebanyakan orang. Dalam surat Al-Waqiah ayat ke-22 ada firman Allah dengan terjemahan dan akan ada bidadari yang bermata indah. Pertanyaan saya, apakah bidadari ini disamakan dengan pengertian bidadara untuk para wanita penghuni surga? Kenapa di Al-Quran tidak digambarkan selalu digambarkan bidadari dan tidak menyebut istilah bidadara? Jadi yang jelas, bidadari itu adalah ibarat untuk wanita-wanita penghuni surga. Maka setiap wanita yang akan masuk surga, maka dia akan menjadi bidadari surga yang keindahannya, yang keelokannya banyak digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, di antara sifat mereka apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Waqiah. Ya, mereka adalah para wanita yang bermata indah. Adanya bidadari ini tidak lain adalah sebagai bentuk cara Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kenikmatan kepada para penghuni surga. Bahwa Allah tahu di antara
sesuatu yang akan bisa mendatangkan kenikmatan dan kelezatan bagi manusia adalah di saat mereka melakukan percampuran, persenggamaan dengan lawan jenisnya. Sebagaimana kita meyakini bahwa di dunia saja itu menjadi sebuah kelezatan dan kenikmatan, maka sejatinya nanti di surga pun orang akan mendapatkan kelezatan itu. Untuk kaum laki-lakinya, dia nanti akan dinikahkan oleh para bidadari, iman dari istri-istrinya di dunia, ya, atau seandainya dia tidak sempat menikah di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikahkan juga dengan wanita-wanita yang juga tidak sempat menikah saat di dunia. Jadi intinya kelezatan dalam persenggamaan di akhirat itu ada. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa di antara kesibukan para penghuni surga adalah apa? Memecahkan keperawanan istri-istrinya. Allah mengatakan, al-yawma fi syukurin fakihun. Pada hari itu mereka sibuk dalam bersenang-senang. Bersenang-senang mereka, sibuk mereka sambil bersenang-senang. Maka dikatakan oleh para ahli tafsir dalam ayat ini, maksudnya adalah mereka sibuk dalam memecahkan keperawanan pasangannya. Dan penafsiran ini benar. Kenapa? Karena ada korinahnya. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, hum wa azwajuhum. Mereka dan istri-istri mereka akan berada pada depan-depan yang diinginkan. Maka penafsiran ini sangat sesuai dengan ayat yang setelahnya. Bahwa memang nanti di surga itu akan ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Nanti seorang laki-laki akan diberikan 100 kekuatan laki-laki. Ya, yu'ta quwwatan ajrajulin. Penghuni surga nanti akan diberikan 100 kekuatan laki-laki. Dalam hal apa? Fil akli, dalam hal minum. Yang kedua, bisyurbi, dalam hal makan. Dan yang ketiga, bil jima, dalam melakukan persenggamaan. Jadi kekuatannya itu seperti kekuatan 100 laki-laki. Dalam masalah makan dan minum. Jadi di dunia ini terkadang yang dimakan itu ada, tapi kemampuan kita dalam memakannya itu tidak punya. Kita berada dalam sebuah prasmanan, semua menu ada, hasrat hati kita ingin memakan semuanya. Tapi apa daya, ternyata kemampuan makan kita terbatas. Dari sekian banyak makanan yang tersedia, paling kita hanya mampu makan sepiring 2 piring saja. Hasrat hati ingin menambah, menikmati makanan yang ada di sana, menikmati makanan yang ada di pojok sana, tapi apa daya, mulutnya sudah protein. Nggak punya kemampuan untuk bisa melahapnya. Nah itu di dunia. Yang mau dimakannya ada, tapi kemampuan makannya nggak ada. Ada lagi sebagian orang punya hasrat makannya tinggi, tapi nggak punya apa yang dia makan. Seperti itulah di dunia, selalu ada kekurangan. Ya. Atau bahkan ada orang yang sejatinya dia orang kaya, apapun bisa dia beli. Selesai makanan apapun bisa dia dapat. Tapi apa daya kemampuan untuk bisa menikmati makanan yang dia dapat. Dia sakit, ya. Mau makan apa-apa harus lewat selang misalnya. Ya. Padahal makanan enak mampu dia beli, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa menikmatinya. Selalu ada kekurangan di dunia, tapi tidak demikian dengan di akhirat. Yang dimakannya siap, tersedia kapanpun, sebanyak apapun, kemudian kemampuan makannya juga ada. Bahkan orang diberikan 100 kemampuan dalam hal makan. Kalau di dunia mungkin sekali makan kita 2 piring, ya. Kalau diberi kekuatan 100 laki-laki, ya berarti mungkin nanti saat di akhirat kita akan makan bisa berapa? 200 piring mungkin. Ya. Akan selalu diberikan kemampuan untuk bisa apa? Menikmati makanan-makanan yang ada di surga. Minuman-minuman juga demikian. Termasuk dalam hal apa? Menggauli istrinya. Ya.
Di dunia ada istri yang siap untuk dia gauli, tapi apa daya kemampuan dia dalam menggaulinya terbatas. Dalam satu malam mungkin dia hanya bisa melakukan sekali, 2 kali, paling maksimal 3 kali. Hasrat hati ingin terus melakukan, tapi apa daya kekuatan terbatas. Ya. Sementara ada orang yang Masya Allah mungkin berada dalam kekuatan yang sempurna, ya, tapi nggak ada wanita yang bisa dia gauli. Modal kekuatannya ada, yang mau dia gaulinya nggak ada. Sementara ada sebagian orang, ada istri yang siap untuk digauli, tapi kemampuan untuk menggaulinya terbatas. Tapi nanti di akhirat, yang mau digauli ada, kemampuan untuk menggauli juga ada. Bahkan diberikan 100 kekuatan laki-laki untuk bisa melakukannya. Dan nikmat ini tidak hanya Allah berikan kepada kaum laki-laki. Kenikmatan dalam persegamaan juga akan Allah berikan kepada perempuan. Bukankah dalam masalah dunia juga demikian? Bahwa saat terjadi percampuran antara laki-laki dengan perempuan, yang akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan bukan hanya kaum laki-laki, tapi perempuan pun akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan yang sama. Maka sejatinya ketika Allah sebut, kenapa sebut bidadari, dan tidak Allah sebut kalimat bidadara, padahal wanita juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kelezatan dalam persegamaan, dikatakan oleh Syekh Utsaimin, li'anna rajul huwa tabib. Karena laki-laki itulah yang lebih meminat dalam melakukan hal demikian. Ya, yang lebih aktif untuk bisa melakukannya adalah kaum laki-laki. Maka kerap kali yang disebut dalam Quran adalah bidadari. Adapun bidadara dalam arti yang wanita, laki-laki penghuni surga juga akan ada. Dan akan Allah siapkan untuk siapa? Untuk wanita-wanita yang akan masuk ke dalam surga. Jadi intinya sebutan bidadari ini untuk apa? Untuk menyebutkan kepada kita bahwa di surga itu selain ada nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat pemandangan, nikmat segala macam, juga akan ada nikmat saat melakukan persegamaan dengan istri-istri kita atau pasangan. Apakah soal yang kedua? Penggambaran surga yang selalu menyebutkan bidadari surga menandakan bahwa penghuni dari kaum perempuan itu sangat sedikit. Tidak juga, ya. Betul bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan penghuni neraka yang paling banyak dihuni oleh kaum wanita. Uriduna, aku pernah diperlihatkan neraka dan aku diperlihatkan dan aku lihat bahwa kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Walau demikian, tidak menutup kemungkinan wanita-wanita yang masuk surga juga banyak. Karena nanti memang penghuni wanita akan lebih banyak, ya, populasinya. Di dunia pun akan lebih banyak seperti itu. Bahkan nanti semakin ke depan, itu jumlah populasi perempuan akan jauh lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki. Bahkan Nabi menyebutkan nanti di penghujung dunia ini populasi kaum perempuan 50 kali lipat dibandingkan kaum laki-laki. Mungkin sebagiannya banyak yang ada di neraka, tapi tidak menutup kemungkinan juga sebagian mereka juga banyak yang di surga. Jadi intinya, seandainya mereka masuk ke dalam surga, maka tetap mereka akan mendapatkan nikmat dari percampuran. Allah dengan caranya Allah Subhanahu wa taala akan nikahkan dia dengan laki-laki yang lain. Seandainya di dunia dia belum sempat menikah, atau dia sudah menikah tapi ternyata pada Allah suaminya masuk neraka, apakah wanita seperti ini akan terhalang untuk mendapatkan nikmat dari melakukan persegamaan? Tidak. Kelak Allah akan nikahkan dengan laki-laki yang juga mungkin sama dengan nasibnya seperti dia. Dia masih bujang belum sempat menikah di dunia, atau dia sudah menikah tapi pada Allah ternyata istrinya ada di neraka, ya makanya dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala nikahkan mereka dengan lawan jenis yang sejenis dengan dia, yang memiliki nasib yang sama juga dengan dia, dan begitu seterusnya. Tapi kalau ternyata kita, keluarga kita, pasangan kita sama-sama penghuni surga,
maka Allah Subhanahu wa taala juga akan persatukan mereka sehingga mereka juga akan bisa bertemu di dunia, di akhirat, di surga sebagaimana Allah pertemukan mereka di dunia. Dan begitu seterusnya. Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, suami saya selama ini bekerja di tempat ribawi sudah 10 tahun. Karena kami takut akan dosa riba, kami memutuskan untuk berhenti bekerja. Pertanyaan saya, apakah dosa riba kami selama itu akan diampuni? Jelas akan diampuni jika dia bertaubat. Dan taubat yang benar itu adalah dengan cara melepaskan diri dari jeratan dosa. Seorang taubat dari dosa riba misalnya, tetapi dia tidak melepaskan diri dari pekerjaan-pekerjaan itu, maka jelas taubatnya itu bukan dianggap sebagai sebuah taubat yang nasuha. Taubat yang benar itu ada penyesalan, ya, an-nadam namanya. Kemudian yang kedua adalah dengan harap, dia tinggalkan, melepaskan diri dari dosa yang selama ini dia geluti. Nah, ibu ini atau suaminya sekian lamanya dia bertransaksi, melakukan transaksi ribawi atau ta'awun dalam perbuatan dosa yang seperti itu, kemudian bertaubat dengan cara melepaskan diri dari pekerjaan itu, ya maka ini sebagai sebuah pertanda taubat yang dibenarkan. Jika sudah seperti ini, maka mudah-mudahan Allah akan ampuni taubatnya. Terima taubatnya dan mengampuni dosanya. Karena penyesalan sudah ada, sebagai wujud tentang kebenaran taubatnya, dia berlepas diri dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan kewajiban suami sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi keluarga? Tetap kewajiban itu melekat pada diri suami. Seandainya dia melepaskan diri dari satu pekerjaan, maka sudah barang tentu dia harus berupaya untuk mencari pekerjaan yang lain. Ya. Tidak serta-merta kemudian diperpasrah diri, tetap berupaya. Dan sudah barang tentu butuh kesabaran. Tidak mungkin kita lepas dari satu pekerjaan yang menjanjikan, kemudian setelah itu kita langsung mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik, halal dan lebih baik daripada pekerjaan yang haram yang sudah kita tinggalkan. Mungkin kasus seperti ini terjadi satu pada 2 orang saja, tapi kebanyakannya Allah akan uji tentang kebenaran dan kesempurnaan taubat ini. Mungkin dalam fase-fase berikutnya dia akan mengalami kesulitan ekonomi. Dan yang seperti ini sudah harus disiapkan, dianya dan juga keluarganya. Tapi yakin dan percayalah, satu saat cepat atau lambat Allah akan berikan ganti yang semisal atau bahkan lebih baik daripada itu. Ingat akan janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan apa? Man taraka syai'an lillah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allahu khairan minhu. Maka Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Siapa yang mengatakan demikian? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janji ini pasti akan terjadi. Hanya barangkali nggak langsung, butuh waktu, butuh tahapan. Maka untuk menunggu janji dan realisasi ini, ya kita butuh kesabaran. Sambil terus apa? Berupaya. Masih ada 1.100 lebih jenis pekerjaan yang ada di muka bumi ini. Yang jelas, sebab-sebab mendapatkannya harus sudah dilakukan. Kita punya kemampuan apa? Ya. Kita punya kemampuan apa? Suami itu punya kemampuan apa? Maka manfaatkan skill itu, kemampuan itu untuk mencari pekerjaan yang halal. Punya kenalan siapa? Punya relasi siapa? Maka manfaatkan jaringan-jaringan kita, teman-teman kita untuk mendapatkan informasi dari pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita geluti di fase-fase berikutnya. Intinya jangan tinggal diam, jangan duduk manis, jangan bersantai, ya, tetap berusaha. Ketika sebab-sebab ini mampu kita jalankan, maka rezeki itu pasti akan Allah berikan. Untuk seekor burung saja Allah beri rezekinya.
Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Bagaimana tawakal yang benar? Apakah duduk manis berpangku tangan, mengharapkan belas kasih dari orang? Tentu tidak. Ya. Tawakal yang benar itu adalah akhdul asbab, mengambil sebab-sebabnya. Karena Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu itu ada sebabnya. Kita haus, mau menghilangkan kehausan, lakukan sebabnya dengan cara kita minum. Ya. Kita lapar, mau mendapatkan kenyang, ya maka lakukan sebab untuk bisa mendapatkan kenyang, yaitu dengan cara apa? Makan. Kita ingin menjadi orang yang berilmu, lakukan sebabnya dengan cara belajar. Kita sakit, ingin mendapatkan kesembuhan, lakukan sebabnya dengan cara berobat. Kita ingin punya anak, lakukan sebabnya dengan cara kita menikah, dan begitu seterusnya. Kita ingin mendapatkan rezeki dan karunia dari Allah, juga lakukan sebabnya dengan cara kita bekerja, berusaha, keluar rumah, mencari informasi, dan apapun yang bisa kita lakukan. Ya. Maka Allah katakan, seandainya kalian melakukan ini, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan, la razaqakum, maka pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Amayan syukur toir, sebagaimana Allah memberikan rezeki pada seekor burung. Yaitu himason, kau lihat burung itu di pagi hari, dia keluar sangkar dalam keadaan perutnya kosong. Wayaru kubikawanan, dan di sore hari dia kembali ke rumahnya dalam keadaan perutnya sudah kenyang, perutnya sudah terisi. Burung ini mendapatkan rezeki, bisa mendapatkan kenyang perutnya disebabkan karena dia mengambil sebab. Tidak berdiam diri di sangkarnya. Ya, dia manfaatkan kedua sayapnya, dia manfaatkan potensinya yang bisa terbang untuk apa? Mencari makan, hinggap di pohon ini, hinggap di pohon situ. Ya, dia manfaatkan berbagai macam potensi yang Allah berikan untuk apa? Mengais rezeki, mencari karunia Allah. Usaha dia kerjakan, maka Allah berikan rezeki kepadanya. Di pagi hari dia keluar dari keadaan perutnya kosong, dan di sore hari kau dapatkan burung itu kembali ke sangkar, perutnya sudah dalam keadaan kenyang, perutnya sudah dalam keadaan terisi. Bahkan ada sebagian burung kita lihat dia membawa oleh-oleh untuk kemudian dia suap anaknya yang ada di sangkar ini. Subhanallah. Pada seekor burung saja Allah berikan rezeki dan karunia kalau berusaha, apalagi kepada manusia. Maka untuk ibu ini, dia mohon untuk dia bersabar. Ujian sudah ada di depan mata. Wabil khusus adalah apa? Ujian tentang kesulitan ekonomi. Ya, tapi yakinlah dengan terus berupaya, berdoa, kebutuhan bekerja, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan solusi dari berbagai macam ya permasalahan-permasalahan kita. Kemudian pertanyaan ketiga, ya sudah saya ragu sudah terjawab atau belum, tapi ada di sini kelihatannya sudah terjawab. Bila ada wanita yang rajin beribadah, wajib dan sunnahnya, wajib dan sunnahnya dilakukan, tetapi dia tidak memakai jilbab sampai dia meninggal, bagaimana kelak di hari kiamat dengan hisabnya? Yang kita katakan betul, jenis wanita yang seperti ini ada, bahkan banyak. Ya. Di satu sisi, ya baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan yang wajibnya, melaksanakan yang sunnahnya. Dari sisi yang lain, dia juga mengabaikan perintah Allah. Hijab itu bagian daripada perintah dan menjadi sebuah kewajiban yang wajib dilakukan oleh kaum muslimah. Ya, yang sudah balik wajib untuk berhijab dalam artian memakai kerudung, bukan cadar ya. Kalau cadar itu dijelaskan oleh para ulama tentang wajib dan tidaknya. Ya, bahkan Syekh Al-Albani mengatakan tidak wajib. Walau demikian beliau memakaikan cadar kepada istri. Hilaf yang cukup sedikit dalam masalah ini. Tapi jilbab menutup kepala sampai kemudian menutupi kedua dada dan juga bahunya, ya itu jelas sepakat semua adalah sesuatu yang wajib untuk dikenakan oleh para muslim.
Ketika hukumnya wajib, ketika dia tanggalkan kemana-mana tidak berjilbab sehingga auratnya terlihat, rambutnya, lehernya, ya, terlihat oleh manusia yang lainnya, maka jelas bahwa ini adalah sebuah perbuatan dosa. Sepanjang saat dia melakukan itu, sepanjang saat pula dia mendapatkan dosa itu. Apa yang sedang dilakukan? Sebuah dosa. Sementara kewajiban-kewajiban yang dia lakukan, dia sholat 5 waktu dan sebagainya, ya, maka apa yang dia lakukan itu tetap sah untuk dia. Bagaimana nanti akhir kehidupannya di akhirat, kita serahkan kepada Allah. Makanya nantikan akan ada yang namanya timbangan. Fungsi timbangan itu adalah apa? Untuk melihat berat dan ringannya dosa dan pahala. Melepas jilbab dia, dosa setiap hari dia lakukan. Kemudian dia melakukan kebaikan itu, pahala buatnya. Tinggal nanti dilihat mana yang lebih berat, pahalanya atau dosanya. Dan timbangan itu ada memang untuk orang-orang yang seperti ini. Dan juga manusia-manusia lainnya seperti kita. Karena kita ini, wanita ini memiliki potensi dosa dan pahala. Maka sejatinya kita juga sama. Pada hakikatnya kita juga melakukan dosa. Ya mungkin sebagian wanita tidak melakukan dosa ini. Dosa menanggalkan jilbab. Tapi ada kalanya dia melakukan dosa-dosa yang lainnya. Di sisi yang lain dia juga melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya maka untuk tujuan itulah ada yang namanya mizanul amal. Timbangan-timbangan kebaikan. Wanita ini dan juga ya, manusia-manusia seperti kita yang berpotensi memiliki dosa, berpotensi juga memiliki pahala, ya maka nanti semuanya itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kalau kebaikan yang lebih berat, maka dia tetap akan masuk surga. Tapi kalau ternyata keburukan yang lebih berat, ya sekalipun dia melaksanakan kewajiban itu, maka tetap dia akan masuk ke dalam neraka seandainya Allah tidak memberikan ampunan kepadanya. Ya. Itu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan yang bertanya hadir dan mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan. Ya, baik, sekarang kita akan masuk pada surat Al-Fajr. Bisa dilihat mushafnya 1 sampai dengan ayat 14. Saya terjemahkan dulu secara bebas, baru kemudian kita akan ambil manfaat dari setiap ayat. Wal fajr, demi fajar, walayalin ashr, demi malam yang 10. Maksudnya apa? Nanti kita akan sebutkan. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Walaili idza yasr, demi malam apabila berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang yang berakal? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Ya. Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lainnya. Wa samud alladzina jabu sakhra bil wad, dan terhadap kaum Samud, perhatikan apa yang Allah perbuat kepada kaum Samud, yang mereka mampu memotong batu-batu besar di sebuah lembah. Wa fir'auna dzil autad, dan juga apa yang Allah perbuat terhadap Fir'aun yang memiliki pasak-pasak bangunan-bangunan besar, atau juga bisa memiliki makna yang memiliki tentara-tentara yang kuat, gagah dan perkasa. Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
Fa'adzaru fihal fasad, lalu mereka banyak berbuat kerusakan di negeri tersebut. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab, karena itu Tuhanmu menimpakan seperti azab kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasimu. Ya. Itu makna yang terangkum dalam surat Al-Fajr. Jadi akhwatillah, surat Al-Fajr ini adalah surat yang ke-89, terdiri dari 30 ayat. Dinamakan surat Al-Fajr diambil dari ayat yang pertama. Ya. Sementara Fajr itu sendiri artinya fajar. Dan ayat ini masuk dalam kategori surat atau surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu sudah kita bahas, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Dan di antara ciri-ciri surat Makkiyah, dia berbicara tentang hari kebangkitan, hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang keimanan, dan begitu seterusnya. Sementara surat Madaniyah itu lebih banyak berbicara tentang hukum. Kemudian ciri yang lain, surat-surat Makkiyah itu biasanya ayatnya pendek-pendek. Sementara Madaniyah itu biasanya ayatnya panjang-panjang. Nah, surat Al-Fajr ini punya hubungan dengan surat Al-Ghasyiyah. Apa korelasinya Al-Fajr dengan Al-Ghasyiyah? Kalau dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah berbicara tentang ancaman buat orang-orang kafir. Sementara pada surat Al-Fajr, Allah berbicara tentang siksa yang diterima oleh orang kafir. Dalam surat Al-Fajr, dalam surat Al-Ghasyiyah, kita sudah baca Allah mengancam orang-orang kafir. Ya, illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu al-'adzab akbar. Ancaman besar yang akan Allah timpakan bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Nah, di surat Al-Fajr di sini Allah menceritakan tentang 3 kaum yang hebat, gagah perkasa. Walau demikian Allah mampu melantahkan mereka. Betapa Allah Maha mampu untuk memberikan hukuman, azab, siksa dunia dan akhirat kepada 3 kaum. Kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, dan juga azab yang pernah Allah timpakan kepada Fir'aun yang merupakan bagian daripada kaum Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa saja azab yang mereka timpa dan siapa mereka? Mari kita akan bahas di ayat yang ini. Kenapa kita beri tema waktu-waktu istimewa? Karena sebelum Allah menyebutkan tentang kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan sumpah. Dan sumpah-sumpah yang Allah pakai di surat Al-Fajr menyebutkan tentang beberapa waktu-waktu istimewa. Yang pertama, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Wal fajr, demi fajar. Wawunya di sini adalah wawul qasam namanya. Wawu yang digunakan untuk bersumpah. Nah, ada 2 pendapat ulama tentang makna al-fajr. Yang pertama, al-fajr di sini adalah waktu. Ketika kegelapan malam mulai menghilang dan diganti dengan cahaya yang mulai perlahan muncul. Jadi dengan waktunya, saat kegelapan mulai hilang dan berganti dengan cahaya siang yang sudah mulai muncul. Dan itulah pertanda tentang datangnya waktu sholat subuh. Dan Allah bersumpah dengan itu. Bersumpah dengan waktu sholat subuh. Kapan sholat subuh itu disyariatkan? Ketika gelapnya malam sudah mulai hilang dan akan berganti dengan terangnya siang setelah perlahan-lahan. Ya. Pendapat yang kedua, al-fajr di situ maksudnya adalah apa? Waktu sholat subuhnya. Waktu sholat fajar yaitu sholat subuh. Jadi
makna yang pertama waktunya, yang kedua sholatnya. Dan dua hal ini adalah dua hal yang mulia dalam agama kita. Sholat subuh misalkan, ya itu sesuatu yang penting. Ya bahkan Nabi SAW mengatakan, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia berada dalam penjagaan Allah. Dalam riwayat yang lain, maksudnya adalah dalam jaminan Allah. Maksudnya, ketika ada orang dia melaksanakan sholat subuh, saat melaksanakan sholat subuh terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh dia, terjadi hal-hal buruk, bahkan sampai kematian misalkan, maka Allah akan memberikan jaminan kebaikan bagi orang yang mendapatkan kematian demi bisa melaksanakan sholat subuh. Bismillah, berada dalam apa? Jaminan Allah, berada dalam naungan Allah, berada dalam penjagaan Allah. Pasti akan terjadi pertanda baik buat manusia yang mati dalam keadaan melaksanakan sholat subuh. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man shallal fardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang sholat di dua waktu dingin, niscaya dia masuk surga. Di situ Nabi menyebutkan tentang dua keutamaan sholat, yaitu apa? Subuh dan asar. Karena yang dimaksud dengan al-bardain, dua waktu dingin, adalah subuh dan asar. Kenapa subuh disebut sholat dingin? Karena waktu subuh merupakan awal dari udara yang masih dingin. Dan setiap kita merasakan itu. Wabil khusus kaum laki-laki yang dia harus keluarnya, sholatnya keluar rumah, harus ke masjid. Ya, merasakan betul dinginnya malam, dinginnya udara pagi. Maka jangan heran kalau banyak sebagian laki-laki yang ketika datang ke masjid melaksanakan sholat subuh, dia sambil ya, mengenakan jaket, sweater, ya, atau hal-hal lain yang bisa menghangatkan tubuhnya. Kenapa? Karena dia sholat dalam keadaan cuaca dingin. Sementara asar disebut sebagai waktu dingin karena waktu itu adalah waktu peralihan dari siang ke malam, sehingga panasnya siang perlahan-lahan beralih menjadi dinginnya malam. Jadi saat peralihan itu ada di asar. Ya, itu adanya di asar. Ya mungkin kita di Indonesia belum merasakan atau sedikit sekali efek yang bisa kita rasakan dingin di waktu asar. Tapi buat mereka-mereka yang hidup di negeri-negeri yang lain, ya apalagi di Saudi misalkan, kita tahu persis, ya sholat asar itu juga sholat yang sudah mulai terasa dinginnya, ya, terasa dinginnya seperti itu. Makanya Nabi sebutkan dua ini. Barang siapa yang mengerjakan dua sholat di waktu dingin, subuh dan asar, maka dia pasti masuk surga. Karena subuh dan asar merupakan dua sholat yang amat memiliki keutamaan dalam agama kita. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyebutkan sebabnya tentang subuh dan asar, bahwa pada subuh dan asar itu merupakan waktu di mana malaikat malam dan malaikat siang berkumpul. Ya, jadi terjadi shift, yang perubahan tugas. Malaikat-malaikat yang tugasnya di malam hari itu start dari asar sampai dengan subuh. Malaikat yang tugasnya di siang hari startnya di subuh sampai dengan di asar. Nah mereka itu bertemu di subuh dan di waktu asar. Ya. Maka dengan alasan itu pula amat sangat disukai kita sholat subuh dan asar itu tepat waktu, supaya malaikat malam ya yang bertugas dari asar ke subuh ya menyaksikan sholat kita sebelum mereka naik ke langit, dan supaya malaikat siang sebelum mereka naik ke langit mereka sempat juga melihat dan menyaksikan sholat kita di waktu asar, dan begitu seterusnya. Jadi intinya apa? Jadi intinya pada ayat yang pertama ini Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar. Nah, kemudian yang kedua, Allah mengatakan walayalin asyr. Wawunya juga wawu qasam. Ya. Walayalin asyr.
demi malam yang 10. Nah, kalimat malam 10 ini terjadi perbedaan dari para ulama tentang apa yang dimaksud dengan malam 10. Mayoritas mereka jumhur mengatakan kalimat layalin asyar, malam 10, maksudnya apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena dalam bahasa Arab hari itu malam itu memiliki makna hari. Layali itu juga bisa memiliki makna ayam. Malam bisa memiliki makna hari. Sehingga dimaksud dengan malam 10 artinya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Pendapat yang kedua, malam 10 ini maksudnya adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan Allah bersumpah dengan ini. Apapun maksudnya, baik hari 10 ini maksudnya 10 pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang kita tahu bahwa memang itu adalah waktu-waktu istimewa yang ada dalam agama kita. Bahkan para salaf, sebagaimana disebutkan, mereka itu mengagungkan 30. Yu'adzimuna salasa asyarat. Mereka amat sangat mengagungkan 30 dalam setahun. 10 pertama yang mereka agungkan adalah apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, 10 yang mereka agungkan adalah apa? 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 terakhir yang ketiga yang mereka agungkan adalah 10 apa? 10 hari pertama di bulan apa? Di bulan Muharram. Karena di sana ada Asyura, ada Tasu'a dan ada Asyura. Jadi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Muharram, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yaitu hari-hari, saat-saat yang amat sangat diagungkan oleh para salafun saleh, dan di hari-hari itu mereka senantiasa meningkatkan frekuensi ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalimat 10 malam 10 ini dikhilafkan oleh para ulama, maksudnya imma 10 pertama Dzulhijjah atau 10 terakhir dari bulan Ramadan. Namun yang diwajibkan oleh para jumhur, 10 di sini maksudnya adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kita tahu itu merupakan waktu-waktu istimewa. Saat-saat yang tepat untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi sebutkan, tidak ada satupun amal yang lebih dicintai oleh Allah untuk dikerjakan, melainkan amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut. Nabi sebutkan dalam hadis sahih, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada satupun hari-hari di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah untuk dikerjakan kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah?" Tidakkah juga jihad mampu mengumpulkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Nabi mengatakan, "Wala jihadu fi sabilillah." Tidak juga amalan jihad. Subhanallah. Jadi ternyata amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah sebuah amal yang sangat dicintai oleh Allah. Tidak ada satupun amal yang mampu mengunggurinya. Sekalipun amalan jihad nggak bisa mengungguli amal soleh yang dilakukan di hari-hari itu. Kecuali cuma satu, kata Nabi. Perhatikan, cuma satu amal yang mampu mengungguli amal soleh yang dilakukan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Apa kata Nabi? Illa rajulun, kecuali seseorang, kharaja bi nafsihi wa mali, dia keluar dengan jiwanya, dengan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, dan tidak ada satu pun yang kembali lagi. Artinya dia berjuang di jalan Allah dengan membawa jiwanya dan hartanya.
Jiwanya nggak balik lagi dalam artian dia mati di medan perang, hartanya juga tidak balik lagi dalam artian dirampas oleh musuh. Cuman amalan itu yang mampu menandingi amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka dengan itu Allah bersumpah dengan hari-hari ini. Sudah sering saya sampaikan, ketika ada sesuatu yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah, pasti itu sesuatu yang mulia. Karena Allah nggak akan mungkin bersumpah dengan sesuatu yang remeh, dengan sesuatu yang kecil, dengan sesuatu yang biasa-biasa saja, nggak mungkin. Ketika ada sesuatu yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah, pasti itu sesuatu yang besar. Pasti itu sesuatu yang istimewa. Ketika Allah bersumpah dengan 10 malam. Malam yang 10 menunjukkan hari-hari ini adalah hari-hari istimewa. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan pendapat ini dipegang oleh jumhur. Ya. Ini pendapat yang lebih rajih. Kenapa? Karena ada 2 bentuk ibadah yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Kenapa Allah bersumpah dengan hari-hari ini? Karena di situ terkumpul ummahatul ibadah. Induk-induk ibadah berkumpul tuh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di sana ada puasa, di sana ada zikir, di sana ada baca Quran, di sana ada sholat. Semua amalan ada. Bahkan di situ ada satu amal yang tidak bisa dikerjakan di waktu-waktu yang lainnya. Ada 2 amal bahkan. Sehingga dengan itu dia menjadi istimewa dibandingkan hari-hari lain. Karena di sana ada 2 bentuk ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali di saat-saat itu. Ibadah yang pertama apa? Haji. Haji itu hanya ada di bulan Dzulhijjah. Nggak ada di bulan Syawal. Nggak ada di Ramadan. Ya, yang ada umroh. Kalau umroh di setiap saat. Tapi haji cuma ada di Dzulhijjah. Nggak ada di bulan-bulan lainnya. Dan setelah kita tahu haji ini merupakan sebuah amalan besar. Yang apabila seorang melakukannya dan dia mendapatkan haji yang mabrur, tidak ada balasan yang pantas dia terima kecuali surga. Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Bagi orang yang mendapatkan haji mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Nabi juga mengatakan man hajja, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji walam yarfuth walam yafsuq, dia tidak berkata kotor, tidak juga melakukan kefasikan, raja'ah kayaumin waladathu ummuh, maka dia akan kembali ke tanah air dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Artinya terhapus semua dosa-dosanya. Ya, makanya haji dan umrah di antara keutamaannya akan mampu menghilangkan dosa dan juga akan menghilangkan kefakiran. Ya, akan menghilangkan kefakiran seperti hilangnya karat-karat yang ada pada besi. Ya, seperti itu Nabi memberikan gambaran. Ibadah yang kedua yang ada pada Dzulhijjah dan tidak ada pada ibadah yang lainnya, pada waktu lainnya adalah apa? Kurban. Mengalirkan darah binatang ternak dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya. Itu cuma ada di Dzulhijjah. Dan kurban ini ibadah besar. Makanya Allah kerap sandingkan kurban ini dengan sholat. Kul inna sholati wa nusuki. Katakan sesungguhnya sholatku dan kurbanku. Allah sandingkan kurban dengan sholat, menunjukkan korban itu ibadah yang besar. Nabi mengatakan ma amila ibnu adam amalan anja min adabillah. Ya. Ma amila ibnu adam amalan ahabbu ila Allah min iraqatil dzam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang hamba melakukan satu amal yang lebih dicintai oleh Allah daripada dia mengalirkan darah binatang ternak. Ya, jadi satu amal yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita punya kemampuan untuk melakukan korban, berkorban. Ya.
berkorbanlah untuk itu. Nah, jadi ini dua ibadah yang tidak ada di waktu lain, cuma ada di apa? Di bulan Dzulhijjah. Maka atas dasar itulah Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Nah, genap ganjil ini ditafsirkan oleh para ulama menjadi 3 penafsiran. Yang pertama, di sini Allah bersumpah dengan jumlah rakaat, jumlah rakaat yang ada pada sholat. Kita tahu dalam sholat fardu yang kita kerjakan itu ada yang jumlahnya genap, ada yang jumlahnya ganjil. Yang genap itu zuhur, asar, kemudian isya dan juga subuh. Allah bersumpah dengan apa? Dengan bilangan-bilangan rakaat fardu yang sifatnya genap. Kemudian Allah juga bersumpah dengan bilangan jumlah rakaat yang sifatnya ganjil. Ada juga kan yang ganjil, yaitu sholat maghrib. Itu yang ditafsirkan oleh para ulama. Demi yang genap dan yang ganjil, maksudnya rakaat-rakaat yang ada pada sholat zuhur, asar, isya, subuh, yaitu yang genap. Kemudian Allah juga bersumpah dengan jumlah rakaat yang ada pada sholat yang ganjil, yaitu sholat maghrib. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan hari genap itu adalah hari 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar, menunjukkan 10 hari hari tanggal 10 itu memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan hari-hari yang lainnya. Sementara yang ganjil itu maksudnya hari tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga ketika Allah mengatakan wasyaf'i, demi yang genap, maksudnya demi tanggal 10 Dzulhijjah. Itu merupakan hari raya Idul Kurban kaum muslimin. Dan demi yang ganjil, maksudnya apa? Demi tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kita tahu itu adalah hari yang agung, hari Arafah. Saat semua orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, semuanya berkumpul di padang Arafah. Bahkan saking pentingnya wukuf ini, sampai Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu intinya di Arafah. Sehingga ketika ada orang yang haji tapi dia nggak wukuf, nggak sah hajinya. Sehingga dalam kondisi apapun, atau dia sakit, atau dia sedang diinfus, tetap harus dihadirkan ke Arafah. Nggak bisa wukufnya di rumah sakit yang tiduran di di ranjang di rumah sakit yang dibuat dari tanah Arafah, nggak sah hajinya. Tetap harus dikeluarkan dari rumah sakit yang untuk bagaimana dia berada dalam area Arafah yang sudah ada batasan-batasan khususnya. Seperti ini. Ya. Ini hari mulia, hari agung, hari istimewa, sampai Allah bersumpah dengan hari-hari itu. Ya. Kemudian yang ketiga, maksud dari yang ganjil, maksud dari yang genap, maksudnya adalah Allah bersumpah dengan seluruh makhluk. Sementara yang ganjil, maksudnya Allah bersumpah dengan menggunakan dirinya sendiri. Karena Allah itu ganjil, Allah itu tunggal. Makanya Allah mengatakan Nabi mengatakan innallaha witrun. Sesungguhnya Allah itu witir, Allah itu ganjil, Allah itu genap, Allah itu satu. Yuhibbul witra, dan Allah menyukai sesuatu yang ganjil. Maka ketika Allah bersumpah dengan kalimat ganjil, sejatinya Allah bersumpah dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Wal watr, demi yang ganjil, maksudnya demi Allah. Kemudian yang yang genap, maksudnya apa? Allah bersumpah dengan seluruh makhluk. Karena sejatinya semua ciptaan Allah itu genap. Semua ciptaan Allah itu berpasang-pasangan. Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Ya. Maka dalam dunia ini semuanya serba berpasangan. Ya, ada hidup, ada mati. Ada tuli, ya, ada mendengar, ada buta, ada melihat. Ada atas, ada bawah, ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina.
Ada positif, ada negatif, ada iman, ada kekufuran, ada petunjuk, ada kesesatan. Dan begitu seterusnya. Segala sesuatu itu terjadi secara berpasang-pasangan. Ada panas, ada dingin, ada api, ada air, dan begitu seterusnya. Maka ketika Allah bersumpah dengan yang genap, maksudnya Allah telah bersumpah dengan semua penciptaannya. Ketika Allah bersumpah dengan yang ganjil, berarti Allah bersumpah dengan dirinya. Jadi saya ulang, kalimat wasyaf'i wal watar maksudnya ada 3 pengertian. Yang pertama di situ Allah bersumpah dengan angka 10 Dzulhijjah dan 9 Dzulhijjah. Pengertian yang kedua, Allah bersumpah dengan bilangan-bilangan rakaat sholat yang genap, zuhur, asar, isya, dan subuh. Dan ada pengganjil, maksudnya Allah bersumpah dengan jumlah rakaat yang ada pada sholat maghrib. Penafsiran yang ketiga, demi yang genap, maksudnya apa? Maksudnya demi ciptaan Allah, karena semua ciptaan Allah genap. Dan demi yang ganjil, maksudnya Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, walaili idza yasr, dan demi malam apabila berlalu ataupun datang. Perhatikan ibu sekalian. Kalimat yasr di situ ada 2 makna. Bisa memiliki malam yang datang atau juga bisa memiliki malam yang pergi. Jadi malam yang mulai datang atau malam yang mulai pergi. Nah, dari 2 penafsiran ini bisa, semuanya bisa. Tapi yang paling rajih, makna dari kalimat walaili idza yasr adalah malam yang akan datang, bukan berlalu. Kenapa? Karena malam yang berlalu sudah Allah gunakan untuk bersumpah di ayat yang pertama, yaitu apa? Apa malam berlalu itu? Fajar. Fajar itu menandakan apa? Berlalunya malam, datangnya siang. Sehingga ayat ini lebih tepatnya diterjemahkan demi malam yang akan datang. Kalau malamnya akan pergi, ya sudah ada di ayat yang pertama, yaitu Al-Fajr. Sementara ayat yang keempat, demi malam idza yasr, ya, maksudnya adalah malam yang hendak mulai datang. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa waktu malam itu punya keistimewaan. Bahkan waktu malam itu, ketika kita gunakan untuk sholat, lebih baik daripada kita menggunakannya di waktu siang. Sholat sunnah itu lebih mulia dilakukan di malam hari. Makanya Nabi mengatakan afdhalus sholati ba'dal fardhah, sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu adalah sholat apa? Sholat malam, bukan sholat sore, bukan sholat siang, bukan sholat pagi. Setiap sholat malam, menunjukkan malam itu punya keistimewaan tersendiri. Ya. Bahkan dengan adanya malam inilah Allah hendak memperlihatkan kepada hambanya tentang kebesarannya. Allah mengatakan waja'alna laila libasa, dan kami jadikan waktu malam itu sebagai pakaian buat kalian. Maksudnya apa? Allah jadikan malam ini sebagai pakaian untuk jagat raya, sehingga menutupi jagat raya ini dengan kegelapan. Fungsinya sama seperti pakaian yang kita pakai. Kalau pakaian ini berfungsi menutup badan kita, maka malam ini berfungsi untuk menutup alam semesta dengan apa? Dengan kegelapan. Di situ Allah hendak menunjukkan tentang keperkasaannya kepada kita. Bahwa siang yang terang benderang itu mampu Allah hilangkan, Allah lenyapkan dengan Allah datangkan malam. Dan kemudian di malam itu kalian bisa beristirahat. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan hidup malam kalian menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat. Jadi Allah jadikan malam ini untuk waktu istirahat kalian dari kecapean dan penatan yang sudah kalian lakukan di siang hari. Dan itu amat sangat kita rasakan. Di siang hari kita capek, kita lelah, kita letih, ya, bekerja, mencari nafkah. Kaum laki-laki yang perempuan juga sama, beraktivitas banyak di siang hari. Melakukan ini, melakukan itu. Kemudian saat datang kegelapan malam, ya, dia tidur, dia istirahat, maka apa yang terjadi? Keesokan harinya dia kembali pulih, ya, energinya kembali, kekuatannya kembali, dia semangat lagi. Ya. Itulah manfaat dari apa? Dari apa? Dari adanya waktu malam.
agar dengan itu kalian mendapatkan kenyamanan di dalam tidur kalian. Ya, betul, kita di siang hari juga bisa tidur, tapi kita rasakan betapa tidur di malam hari jauh lebih nikmat, lebih nyaman dibandingkan tidur di malam hari. Ya. Jadi kita rasakan, kita misalkan nih punya pusing, ya, kalau kalian misalkan pusing di bagian kepala, ya, itu baru akan bisa hilang ketika kita sudah tidur di malam hari. Kalau kita merasakan itu di sore hari, nanti malamnya kita segera akan tidur. Ya, usahakan tidurnya betul-betul nyenyak. Walaupun nggak harus sampai 8 jam, cukup 3 jam, 4 jam, ya 2 jam. Asalkan nyenyak, setelah kita bangun, apa yang terjadi? Hilang tuh sakit yang ada di depan, sakit yang ada di kepala. Dengan apa? Dengan manfaat daripada tidur malam. Tapi ketika rasa pusing itu ada di pagi, ya kita usahakan juga tidur siang. Tapi ketika kita sudah dapat tidur 1 jam, 2 jam di siang hari, biasanya saat kita bangun, herannya pusing itu sudah hilang. Ya. Kalau kita rasakan di pagi hari, kita gunakan tidur siang, dan hilang tuh pusing. Nanti di malam hari kita gunakan istirahat, baru keesokan harinya pusing itu hilang. Yang mobil khusus yang ada di tengkuk kita. Jadi kita merasakan itu. Dan itu nggak lain dan nggak lepas dari apa? Dari nikmat Allah yang telah menjadikan waktu malam. Yang dengan malam itu Allah tutup jagat raya dengan kegelapan. Jadi intinya di waktu malam ini adalah waktu-waktu istimewa yang Allah gunakan juga di dalam bersumpah. Jadi para akhwat kita, ayat 1 sampai ayat 4 ini semuanya adalah isinya adalah sumpah Allah. Sumpah Allah dengan menggunakan 5 hal. Bukan 4 ya, ayatnya 4, tapi sejatinya kalau kita runut di situ Allah bersumpah dengan 5 hal. Yang pertama dengan waktu fajar, bisa juga maksudnya sholat subuh. Yang kedua Allah bersumpah dengan apa? Dengan 10 malam, dengan malam yang 10. Yang ketiga Allah bersumpah dengan waktu genap. Yang keempat Allah bersumpah dengan ganjil, sesuatu yang ganjil. Dan yang kelima Allah bersumpah dengan malam yang mulai datang. Ya. Baik, berikutnya Allah berfirman di sini, hal bidzalika qasamul lidhi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Jadi hijr itu artinya diaklim, yang memiliki akal. Hijr itu arti sebenarnya adalah membatasi. Kenapa akal disebut hijr? Karena orang yang berakal akan senantiasa membatasi diri dari melakukan perkara-perkara yang buruk. Ya. Jadi kalau dia memang betul-betul orang yang berakal, akalnya itu akan membatasi dia. Kenapa? Karena akal itu secara bahasa artinya hijr, membatasi. Orang yang berakal pasti akan membatasi diri dari apa? Melakukan sesuatu yang buruk. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan sebagaimana tadi disebutkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad? Kita tahu kaum Ad itu adalah kaum yang hidup pada Arab kuno. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud ketika itu. Yang subhanallah, kekhususan kaum Ad ini, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka fisik yang kuat, perawakan yang besar. Bisa dilihat dalam surat Al-A'raf. Ya, Allah katakan wazkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kalian sebagai khalifah setelah kaum Nabi Nuh. Dan Allah melebihkan kalian dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Jadi memang kaum Ad ini memiliki perawakan tubuh yang sangat kuat. Ya. Bahkan disebutkan tinggi mereka itu 300 hasta atau 150 meter. Ya. Walaupun pendapat ini dibantah oleh sebagian ulama,
Kenapa? Karena yang paling tinggi saja yaitu Adam. Adam ini dikatakan Nabi kita itu tingginya 60 hasta. Ya kalau satu dirok ya, dirok itu ya lengan ini ya. Kalau misalkan satu dirok itu adalah 2 dirok itu satu meter, berarti dapat diperkirakan tinggi Nabi Adam itu adalah 60 meter. Ya, 30 meter, mohon maaf. Itu yang paling tinggi. Ya. Dan nanti umat manusia saat mereka masuk ke surga, tingginya akan seperti tinggi bapak mereka. Nabi yang katakan demikian. Ala surati abikum. Kalian nanti masuk surga sesuai dengan bentuk fisik bapak kalian, yaitu Adam. Situ Nabi Rohan yang disebutkan tingginya Nabi Adam itu adalah 60 dirham, yang sekitar 30 meteran ke atas. Itu tinggi-tinggi kita. Maka siapapun di antara kita kalau masuk surga, ya bentuk perawakan kita ya nggak sekecil ini. Ya mungkin sekarang kita 170, 180 tinggi kita. Ya. Atau orang zaman sekarang paling tinggi 2 meter sekian. Tapi nanti ketika masuk surga semuanya setinggi 30 meter seperti perawakan bapak mereka yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Nah, jadi intinya kaum Ad ini diberikan kelebihan oleh Allah, memiliki tubuh yang kuat, perawakan yang kuat. Akan tetapi yang mereka jadikan itu untuk kesombongan. Ya, mereka sombong dengan kekuatan fisik yang ada pada mereka. Bahkan dengan petantang-petenteng mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapakah di antara kami yang lebih kuat? Ya, enggak ada kaum yang lebih kuat daripada kami. Berkat kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, Iramadatil iman. Penduduk Iram itu adalah ibu kota Ad yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, karena mereka diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Bangunan-bangunan yang menakjubkan. Fisik mereka besar, maka bangunan tempat-tempat tinggal mereka juga besar. Ya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kelebihan yang ada pada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian disebabkan karena mereka tidak ikut kepada dakwahnya kaum Nabi Hud, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka, binasakan mereka sebagaimana yang Allah sebutkan kisahnya yang di dalam surah Al-Ahqaf ayat 24-25 nanti dibaca. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala dalam membinasakan kaum Nabi Ad, kaum Nabi Hud yaitu kaum Ad, dengan cara Allah mengirim angin yang datang dari kejauhan, yang kemudian angin itu mampu membuat mereka terpelanting, ya, mampu mereka mengangkut mereka, sekalipun badan mereka kuat, badan mereka besar. Ya, mereka berbangga dengan itu, tapi ternyata Allah kirim angin. Yang ternyata kekuatan angin ya lebih besar daripada kekuatan mereka. Mereka berbangga dengan kekuatan fisik, tidak berdaya hanya dengan angin yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka. Dengan itu Allah putar mereka, Allah angkat fisik-fisik mereka, ya selama 7 hari 8 malam, ya mereka putar-putar di atas. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala banting mereka dari ketinggian. Subhanallah. Itu cara Allah mengazab suatu kaum ketika dia sombong dengan pemberian Allah. Dia bersombong diri dengan fisik saya yang hebat, tinggi saya besar, ya, memiliki kemampuan dalam membuat bangunan-bangunan. Mereka bangga yang dengan itu mereka menentang dakwahnya Nabi Hud alaihi wasallam. Berbangga dengan kekuatan fisik. Ya, kemudian Allah hancurkan mereka dengan apa? Dengan angin yang membawa kekuatan-kekuatan mereka
yang menjadikan kekuatan mereka sangat tidak ada apa-apa yang dibandingkan angin yang Allah putus kepada mereka. Surat Haqqah Allah sebutkan wa amma adul fa'uhliku birihi sorsorin adiyah. Kaum Nabi Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin kepada mereka selama 7 malam, 8 hari terus. Ya, jadi putar-putar badannya itu di atas lewat angin. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon korma yang telah lapuk. Ya, kita bayangkan ada orang di bawah angin 7 hari, 7 malam, 8 hari di atas, diputar-putar sama angin. Ya, setelah melemah Allah timpakan mereka dari ketinggian sehingga mereka hancur bagaikan batang-batang pohon korma yang kosong. Ya, hilang itu kelebihan mereka, hilang apa yang mereka banggakan. Maka hati-hati dari apa? Dari berbuat sombong dengan dengan kelebihan yang Allah berikan pada kita. Ada kalanya orang itu diazab sesuai dengan apa yang dia sombongkan. Ya, dia sombong dengan kebesaran fisiknya, maka akan berhadapan dengan angin. Yang dibawa dengan angin itu kesombongannya tidak berdaya apa-apa. Itu kaum Ad. Ya. Bangunan kaum Ad ini sekarang ini sudah nggak ada tersisa. Ya, sudah nggak ada tersisa. Berbeda dengan Samud. Jadi Ad ini tidak menyisakan apa-apa, hanya menyisakan gurun pasir saja. Rumah-rumah kaum Ad semuanya sudah hilang tanpa bekas. Nggak ada bekas peninggalan kaum Ad. Sementara Samud ya, juga sama. Mereka juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk membuat istana-istana di gunung. Dan peninggalan mereka ini masih ada. Ekonomi masih ada. Ya. Ada peninggalan-peninggalan mereka, jadi bekas-bekas gunung yang mampu mereka sulap menjadi istana-istana. Makanya di sini Allah katakan di sini wasamudal ladzina jabu sakhra bil wad, dan terhadap kaum Samud yang mereka mampu memotong batu-batu besar di lembah. Artinya apa? Mengubah bebatuan menjadi sebuah istana yang megah, sebuah tempat tinggal yang besar. Ya. Dan lagi-lagi mereka juga sombong dengan kemampuan mereka, dengan keahlian mereka dalam membuat bangunan-bangunan mewah. Mereka sombong dan juga Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan suara halilintar yang menyambar. Jadi kalau kaum Ad itu Allah binasakan dengan cara Allah mengirim angin topan. Untuk kaum Samud Allah binasakan mereka dengan apa? Dengan halilintar yang menyambar. Peninggalan-peninggalan mereka masih ada, ya, dan bisa dikunjungi, ya. Boleh nggak mengunjungi tempat-tempat yang pernah Allah binasakan pada suatu kaum? Boleh, asal kita mengambil pelajaran. Ya. Nabi mengatakan, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu illa an takunu baghin. Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang zalim yang pernah Allah binasakan kecuali kalian sambil menangis. An yusibakum ma asabakum, karena jika tidak demikian ada kalanya kalian akan ditimpakan dengan satu musibah yang pernah Allah timpakan kepada mereka, ya. Ya, maka silakan mengunjungi tempat-tempat seperti ini sambil betul-betul merenungi tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang begitu mampu hebat saja mampu Allah lululantakkan, apalagi makhluk-makhluk kecil seperti kita. Wa fir'auna bil autad, dan juga Allah menunjukkan keperkasaannya dengan cara Allah mampu menghilangkan dan membinasakan Fir'aun. Bil autad, yang memiliki pasak-pasak dan bangunan yang besar, istana-istana yang mewah. Ada juga sebagian yang menafsirkan yang dimaksud dengan bil autad maksudnya adalah junud, bala tentara yang kuat dan perkasa. Allah mampu hilangkan mereka, Allah mampu azab mereka. Nah, semua ini kisah kaum Ad, kisah kaum Samud, kisah Fir'aun, ya, Allah ceritakan kepada orang-orang bangsa Quraisy
Supaya apa? Supaya mereka nyadar diri bahwa kalian ini nggak seberapa dibandingkan mereka. Kehebatan kalian tidak seperti kehebatan kaum Ad. Berapa sih tinggi fisik kalian? Paling cuma 2 meter. Sangat mudah Allah binasakan kalian. Kita ini makhluk yang kecil ini sangat mudah. Sebelum kita hidup kaum yang tingginya itu bisa puluhan meter. Kuat mereka, gagah mereka. Tapi Allah binasakan mereka hanya dengan kirim apa? Angin. Apalagi cuma kita yang pendek-pendek ini. Yang kecil-kecil. Cuma 2 meter tinggi kita. Punya kekuatan apa kita? Mampu apa kita? Kalau azab Allah itu datang, kita bisa apa? Ya. Kaum Ad saja yang tingginya sampai puluhan meter, saat azab Allah ada, datang, mereka nggak berkutik. Ya. Allah ceritakan ini kepada kaum Ad supaya jadi pelajaran. Pun Allah ceritakan kepada kita, biar kita juga mengambil apa? Pelajaran. Apa yang kita sombongkan? Kita mau sombong dengan kekuatan fisik kita nggak ada apa-apa yang dibandingkan kaum Ad. Ya. Kita mau sombong dengan kekayaan kita nggak sebanding dengan kekayaannya Firaun. Kita mau sombong dengan kepintaran kita, kecerdasan kita nggak sebanding dengan kecerdasannya Samud. Ya. Mereka mampu jago sofra bil wad, mampu memotong apa? Mungkin dengan alat seadanya itu. Memotong, menyulap batu-batuan yang ada di lembah, menyulap batu-batuan yang ada di gunung menjadi sebuah istana-istana megah. Kecerdasan yang luar biasa, kehebatan yang luar biasa. Tapi di saat mereka kufur kepada Allah, ingkar kepada nabinya, Allah mampu meluluhlantahkan mereka hanya dalam sekejap saja. Ya. Untuk menghancurkan kaum Ad, Allah cuma mengutus angin. Belum hujan itu, baru angin. Ya, udah berputar-putar mereka, padahal mereka tinggi besar, diputar-putar sama angin. 7 hari, 7 malam, 8 hari. Kemudian Allah timpakan dari ketinggian. Nggak berkutik kekuatannya. Ya. Kemudian untuk menghancurkan kaum Samud, Allah cuma apa? Cuma mengutus suara halilintar yang membersihkan telinga mereka, yang kemudian mereka binasa. Ya. Belum Allah turunkan bala tentaranya berupa angin. Belum Allah turunkan bala tentaranya berupa apa? Ya berupa hujan. Belum Allah turunkan bala tentaranya berupa gempa. Baru cuma sekedar suara halilintar sudah mampu menghancurkan kaum Samud. Cuma dengan angin sudah Allah mampu melantahkan kaum Ad. Ya. Adapun Fir'aun kita sudah tahu ceritanya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala hancurkan? Dengan cara Allah tenggelamkan dia di laut merah. Dia dan juga bala tentaranya. Nah, alladzina taghaw fil bilad, mereka semua telah berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Ya, ini peringatan nih. Peringatan buat orang-orang yang merasa besar, merasa kuasa. Kemudian dia melakukan taghaw. Taghaw itu artinya apa? Melampaui batas dalam bertindak. Melampaui batas dalam bersikap. Ya. Fa'aktaru fi al-fasad, dan juga membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, mentang-mentang hebat, mentang-mentang besar, mentang-mentang kuasa, mentang-mentang mampu segalanya, berbuat semaunya. Melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Ya, hati-hati jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka kekuatan yang ada pada mereka ya tidak akan ada apa-apanya. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Ya, maka Allah timpakan cemeti azab kepada mereka. Itu dianggap sebagai apa? Sebuah cemeti. Cemeti itu kan azab yang ringan. Ya, jadi ternyata hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Ad, hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Samud dengan suara halilintar, hukuman yang Allah timpakan kepada Firaun dengan cara Allah tenggelamkan di laut merah, itu ibaratnya seperti cemeti saja. Cemeti azab yang Allah timpakan kepada kaum-kaum yang angkuh dan sombong. Baru azab yang ringan, yang beratnya nanti akan dia dapatkan di hari kemudian. Ya, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar menguasai dan mengawasimu dan menguasaimu. Saya akan bacakan sedikit penafsiran Syekh Utsaimin tentang kalimat ini sebagai berikut. Ini ada perkataan beliau sangat luar biasa. Perhatikan di sini.
Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu sangat mengawasimu. Khitab ini kepada Nabi dan juga bisa kepada yang lainnya. Ingat kita senantiasa ayat ini, bahwa Rabb kita senantiasa mengawasi kita. Annal marsuda bil mirsad likulli man tagha wa tada wa takabbara. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguasai di sini, mengawasi di sini, menguasai setiap orang yang sewenang-wenang, menyombongkan diri dan melakukan kezaliman. Allah mengawasi mereka. Dalam artian Allah mampu untuk menghukum mereka dan menyiksa mereka dunia dan juga akhirat. Dan ayat-ayat seperti ini banyak contohnya sebagai pelajaran. Misalkan Allah sebutkan di dalam surat Muhammad ayat 10. Allah mengatakan afalam yasiru fil ardi. Ya. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini, lantas kemudian mereka menyaksikan hukuman apa yang pernah Allah timpakan kepada orang-orang sebelum mereka. Jadi silakan kalian berjalan di muka bumi dan kalian perhatikan hukuman dan azab yang pernah Allah timpakan kepada orang-orang sebelum mereka. Dammarallahu alaihim, Allah porak-porandakan mereka, luluh-lantahkan mereka, walil kafirina amsaluha, dan juga orang-orang kafir yang semisal dengan itu. Jadi ayat ini sebagai sebuah ancaman dan kecaman buat orang-orang yang melampaui batas, sombong, berbuat kezaliman, semena-mena. Ingat bahwa Allah pernah menghukum orang yang jauh lebih kuat daripada mereka dengan cara Allah. Maka tidak menutup kemungkinan cara yang sama pun akan Allah berikan kepada siapapun yang coba-coba ya melakukan kesombongan dan ketidak sewenang-wenangan yang ada di muka bumi ini. Fasunnatullahi ta'ala wahidah fil mukadzibin. Ya, maka sunnah Allah satu dalam menghadapi orang-orang yang mendustakan kepada Rasulnya. Orang-orang yang berbuat kesombongan dari beribadah kepadanya. Ya. Dari beberapa rekam jejak yang pernah Allah timpakan kepada mereka, perhatikan bagaimana yang pernah Allah timpakan kepada orang yang mendustakan Rasulnya. Bagaimana yang pernah Allah timpakan kepada orang-orang yang melakukan kesombongan dari melakukan ibadah kepadanya. Semuanya satu, yaitu apa? Binasa. Dengan cara-cara yang berbeda. Ada yang Allah binasakan dengan petir tadi, ada yang Allah binasakan dengan angin topan, ada yang Allah binasakan dengan banjir wabah, ya, ada yang Allah binasakan dengan cara Allah tenggelamkan, ada yang Allah binasakan dengan cara Allah kubur ke muka bumi hidup, ya seperti yang terjadi pada Qarun. Dengan berbagai macam cara Allah mampu untuk apa? Menghanguskan dan meluluhlantahkan berbagai macam kesombongan dari orang-orang yang mendustakan Rasulnya atau mereka-mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ikhwah-akhwatullah, ayat ini berisi tentang ancaman. Al-wa'id, ancaman. Bagi siapa? Liman istakbara an ibadati, bagi orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadanya atau mendustai berita yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian ayat-ayat yang terkandung dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan ayat 14. Intinya di awal-awal surat Allah bersumpah dengan waktu-waktu istimewa. Kemudian Allah ceritakan kepada kita tentang 3 kaum yang pernah ada sebelum kita. Bahkan pernah ada sebelum masa diutusnya Rasul. Yang 3 kaum ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka adalah kaum yang hebat. Ya, hebat dengan fisiknya, hebat dengan kecerdasannya, hebat dengan kekuasaannya. Tapi karena mereka dusta, mendustai Rasulnya, menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadanya, maka Allah hancurkan mereka, Allah hukum mereka dengan cara Allah,
maka hendaknya ini semua menjadi pelajaran penting buat kita. Ya, menjadi pelajaran penting buat kita, jangan menjadi orang-orang yang seperti mereka. Apalagi kita nggak punya kekuatan fisik seperti mereka, nggak punya kehebatan kecerdasan seperti mereka, juga nggak punya memiliki bala tentara seperti mereka. Allah lebih mampu lagi menghanguskan kita, membinasakan kita. Kalau Allah mampu membinasakan kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan bala tentaranya yang mereka memiliki kekuatan, maka Allah lebih mampu lagi untuk menghukum kita, menghadap kita, menghabisi kita, karena kita tidak memiliki kelebihan seperti yang dimiliki oleh kaum Ad, kaum Samud, oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya. Demikian semoga dari tiga berita yang Allah sampaikan dalam surat Al-Fajr membuat kita semakin mawas diri, berhati-hati dari melakukan kesombongan, berbuat sewenang-wenang, kezaliman, merasa kuasa, merasa besar, dan lain sebagainya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan berikutnya kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Masih ada 15 menit yang sudah tersisa. Ya, bolehkah seorang muslim mengunjungi tempat-tempat kesyirikan atau tempat-tempat yang memang di sana tempat-tempat peribadatan yang disembah selain Allah? Jawabannya tidak boleh. Sebagaimana disebut pula dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, ya, termasuk juga tidak boleh menyembelih korban. Ketika beliau menyebutkan bab tentang apa? Tidak bolehnya menyembelih korban pada tempat yang di sana pernah disembelih untuk Allah, untuk selain Allah. Atau menyembelih korban di satu tempat yang di tempat itu pernah ada korban-korban yang disembelih untuk selain Allah. Tidak boleh menyembelih korban di tempat-tempat tersebut. Ya. Apalagi kita mendatangi tempat-tempat yang memang identik dengan sesembahan selain Allah. Maka tempat-tempat yang seperti ini tidak boleh untuk dikunjungi. Sebenarnya sejatinya pun ya tidak boleh pada asalnya, ya. Tidak boleh juga kita mengunjungi tempat-tempat yang di sana Allah pernah menghukum sebagian manusia di tempat tersebut. Ya, seperti tadi itu, jejak-jejak saat Allah membinasakan kaum Samud, jejak-jejak saat Allah membinasakan kaum Ad, itu nggak boleh dikunjungi. Sebab ada kalanya kita mengunjungi tempat tersebut, Allah akan menimpakan azab kepada mereka, kepada kita, sebagaimana Allah menimpakan azab kepada mereka yang pernah diazab di tempat tersebut. Ya, pada asalnya tidak boleh. Bahkan Nabi mengatakan demikian, dan tadkhulu, jangan kalian masuk ke tempat tersebut. Inna antakunu bakin, kecuali engkau masuk ini dalam keadaan menangis, meratapi, bersedih, berpikir, mengambil pelajaran dari tempat-tempat di mana Allah pernah membinasakan satu kaum di tempat tersebut. Seandainya nggak ada pelajaran di hati kita, nggak ada tangis di hati mata kita, maka pada asalnya kita dilarang untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Apalagi tempat-tempat yang memang sudah dikenal menjadi tempat peribadatannya, ya, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Kalau dalam rangka rekreasi, bukankah masih banyak tempat-tempat yang lebih pantas untuk dikunjungi sebagai tempat rekreasi? Kenapa harus memilih tempat-tempat yang seperti ini? Masih banyak tempat-tempat yang jauh lebih nyaman, yang jauh lebih elok untuk dipandang oleh mata, lebih mengasyikkan untuk dijadikan tempat kita berekreasi dibandingkan tempat-tempat yang seperti ini. Maka dengan tujuan alasan apapun, mengunjunginya itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Apakah berbayar? Sudahlah dilarang oleh agama kita, berbayar pula. Apa yang bisa kita manfaatkan dari tempat ini? Ya, untuk dalam rangka sekedar rekreasi tidak diperbolehkan, apalagi dengan mengeluarkan uang, ya, apalagi ternyata itu sesuatu yang dilarang dalam agama. Kapan waktu terbaik bagi seorang wanita untuk melakukan sholat fardu di rumah? Apakah harus menunggu waktu iqamah dari masjid atau bisa langsung sholat setelah azan? Yang kembali kepada kaidah hukum
baik sholat itu dikerjakan secepat mungkin pada waktunya. Ya maka jika seorang ibu ada di rumah, tidak ada keharusan dia harus menunggu iqamat di masjid yang terdekatnya. Ya nggak ada keharusan menunggu iqamat dulu. Ya dia nunggu azan dari azan-azan yang pernah dia dengar di satu tempat, ya. Kemudian setelah itu dia langsung bisa sholat. Yang untuk masalah ini yang terbaik adalah apa? Cepat mungkin, ya. Kecuali memang sholat isya, memang ada anjuran untuk apa? Ya untuk ditangguhkan, ya. Untuk ditangguhkan. Tapi sholat yang lain, ya as-sholatu ala waktiha. Nabi pernah ditanya tentang amalan yang paling utama. Di antaranya Nabi mengatakan as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya sesegera mungkin tanpa menunda-nunda, itu yang terbaik. Dan tidak ada keharusan untuk menanti waktu iqamat pada masjid-masjid terdekatnya. Allahu akbar. Ya, saya pernah bercerai sebelumnya. Berdosakah saya jika saya tidak berniat untuk menikah lagi meskipun saya masih muda? Ya perlu ibu camkan baik-baik ya bahwa ada kalanya menikah itu menjadi sebuah sarana kita untuk bisa banyak membuka ladang-ladang pahala. Ya, maka pilihan hidup membujang bagi laki-laki, menggadis bagi perempuan, atau menjanda atau menduda itu bukan sebuah pilihan yang tepat. Yang terbaik adalah bagaimana caranya dia bisa menikah lagi. Sebab ketika dia menikah, banyak ladang-ladang pahala yang bisa dia raih, yang tidak mungkin dia dapatkan saat dia menyendiri. Ya, banyak sekali. Dengan dia menjadi seorang istri, dia bisa terbuka padanya ladang untuk apa? Bakti sama suami. Bakti taat sama suami itu merupakan satu amal yang akan mengantarkan dia ke surga. Nabi mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha. Dia taat pada suaminya. Kalau dia enggak bersuami, gimana dia bisa melakukan amalan ini? Ya. Kemudian dengan dia menikah, dia punya anak. Anak pun, masya Allah, sebuah anugerah yang tak ternilai anak itu. Saat dia masih kecil, belum sempat membalas kebaikan-kebaikan orang tuanya, tetap anak ini akan menjadi berdampak baik buat orang tuanya. Apalagi anak ini usianya panjang, ya dia dewasa, dia bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Maka saat dia merawat anaknya semampunya, ya itu juga menjadi ladang-ladang pahala buat dia. Bahkan saat dia bercampur dengan pasangannya pun dalam Islam itu sebagai sebuah apa? Sedekah kan? Ya Nabi mengatakan Nabi mengatakan da'aba'an dusuri bitujur. Orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Ya, orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Ini kalimat ini adalah kalimat yang muncul dari orang-orang miskin yang mengeluhkan kecemburuan mereka terhadap orang kaya. Seakan-akan mereka mengatakan, ya Rasulullah, enak sekali jadi orang kaya. Mereka bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang miskin. Bahkan mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami yang miskin sholat. Mereka puasa seperti kami yang miskin puasa. Tapi mereka mampu melakukan amal yang tidak dilakukan oleh kami sebagai orang miskin. Apa itu? Yang tasaddaquna bi buduli amwalihim. Lantas Nabi mengatakan, wahai bulan, ya, alaysa Allah qad ja'ala lakum ma tusaddiquna bihi. Bukankah Allah telah menjadikan kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa bersedekah? Setiap tasbih itu memiliki pahala sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah. Kemudian perhatikan apa kata Nabi? Wa fi binti ahadikum sadaqah. Bercampurnya kalian dengan istri kalian, dengan suami kalian, itu memiliki pahala sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakulu lahu bihi ajr. Apa iya salah seorang di antara kami mendatangi istrinya untuk melampiaskan syahwatnya, dengan itu dia bisa berpahala?
Heran sahabat, udah enak berpahala pula. Apa iya? Kata Nabi apa? Ya fulan, ara'aita law kana wada'a fi haramin kana alaihi wizrun. Bagaimana menurutmu seandainya laki-laki dia mendatangi perempuan yang tidak halal untuknya, yang kemudian dia melampiaskan syahwatnya kepada wanita tersebut, apakah laki-laki ini akan mendapatkan dosa? Sahabat mengatakan pasti. Nabi mengatakan demikian pula ketika dia melampiaskan syahwatnya kepada pasangannya yang sah, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia akan mendapatkan dosa ketika melampiaskannya kepada wanita yang tidak sah. Menunjukkan ketika dia berkeluarga, memiliki pasangan, dia bercampur dengan pasangannya di malam hari, maka itu menjadi satu yang aktivitas yang juga mendatangkan pahala. Jadi banyak kebaikannya. Saat melakukan persegamaan berpahala, saat bakti kepada suami berpahala, saat dia mengandung anaknya berpahala, saat melahirkan, apalagi sampai mati ketika melahirkan termasuk jihad, ya, termasuk syahid. Kemudian saat dia merawat anaknya, semua itu baru dia lakukan saat dia menikah. Maka pilihan menjanda, pilihan menduda, pilihan membujang, tidak mau kawin itu merupakan sebuah pilihan yang tidak tepat. Ya maka segeralah menikah. Dengan menikah maka akan terbuka bagi kita ladang-ladang pahala yang tidak kita dapatkan saat kita tidak menikah. Jadi bukan pilihan yang tepat ya ibu sekalian. Menjanda itu bukan pilihan yang tepat. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir, dalam berdoa, apakah boleh kita menyebutkan secara detail permohonan kita? Misal, menyebutkan nama sekolah yang diinginkan oleh anak kita. Yang kedua, apakah boleh akhwat berdoa dengan tidak menutup aurat ketika sedang di dalam rumah? Ya. Jadi doa itu, ya kalau memang kita misalkan ingin sekolah tertentu, tidak jadi masalah kita menyebutkan. Ya, tidak jadi masalah kita menyebutkan. Ingin anak kita diterima di satu kampus tertentu, ya, tidak jadi masalah. Tapi sebaiknya kita juga jangan merasa bahwa pilihan kita adalah pilihan terbaik. Maka hendaknya juga kita iringi dengan atau, ya, sekolah-sekolah lainnya yang kau pandang baik ya Allah. Jadi kita serahkan kebaikan anak kita ini sesuai dengan kebaikan dalam pandangan Allah itu lebih aman. Kalau kita hanya memaksakan anak kita harus sekolah pada tempat yang kita pandang baik, itu kan pandangan kita. Yang belum tentu baik dalam pandangan Allah. Maka sebaiknya kita minta kepada Allah agar anak kita mendapatkan kebaikan sesuai dengan keinginan kita dan juga sesuai dengan keinginan Allah. Oke, masalah sekolah misalkan. Untuk saat ini kita memandang anak kita terbaik sekolahnya di sekolah A. Ya, nggak apa-apa ya Allah, terimalah anak saya, berikan anak saya kesempatan untuk bisa belajar di kampus A. Ya. Jangan sampai berhenti di sana. Kita tambahkan atau pada tempat-tempat yang kau kehendaki ya Allah. Itu lebih baik. Kita serahkan kemaslahatan anak kita kepada Allah. Karena belum tentu sekolah yang kita jadikan sebagai impian kita menjadi sarana pendidikan terbaik buat anak kita, kan belum terjamin. Hatta sekolah ini terkenal dengan kebaikannya, belum tentu ketika anak kita sekolah di sana jadi baik. Itu kan tidak seperti itu. Semua sekolah kan sama seperti itu. Baik, betul, melahirkan generasi-generasi yang baik, ya. Tapi ketika anak kita sekolah di tersebut, apakah akan baik juga sama seperti generasi sebelumnya? Kan belum tentu juga. Ya, dan mengapa kita menyebutkan tertentu spesifik seperti ini, ya? Tapi jangan lupa kita juga harus menyerahkan kebaikan kita, pilihannya kita kaitkan dengan pilihan Allah. Ya, itu akan lebih aman. Sehingga saat anak kita nggak diterima di sekolah yang kita inginkan, kita nggak berkecil hati. Barangkali yang kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, aku ingin anak saya sekolah di sini, tapi nggak diterima. Mungkin, dan aku juga berdoa, aku di sekolah lain yang kau kehendaki. Ya mungkin kita bersyukur, ya mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ingin anak saya ini sekolah di tempat-tempat lain yang Allah lebih kehendaki dan Allah ingin lebih baik. Itu sudah kita. Jangan kemudian kita berkecil hati ketika anak kita tidak diterima sekolah pada sekolah-sekolah yang dalam pandangan kita itu adalah sekolah yang terbaik. Jadi silakan kita sebut nama tertentu, lembaga tertentu, tapi jangan berhenti di sana. Kita segera tambahkan ya
ya, dengan doa-doa yang dimana di sana berisi menggantungkan harapan kita terhadap kebaikan anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwat, berdoa dengan tidak menutup aurat di rumah dibolehkan, ya, dibolehkan dengan tanpa wudu atau dengan berwudu, dengan menutup aurat atau tidak menutup aurat, dengan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Doa-doa yang seperti ini yang sifatnya doa masalah itu diperbolehkan. Tidak ada syarat tertentu bahwa doa itu harus seperti itu, hanya sekedar ada. Ya, betul, yang terbaik adalah dengan cara kita menutup aurat, dengan cara kita berwudu, dengan cara kita menghadap kiblat, dengan cara kita mengangkat kedua tangan, dengan cara kita bertakbir dulu kepada Allah, berselawat dulu kepada Rasulullah. Itu adab-adab yang juga memang harus kita perhatikan, tapi adab-adab itu bukan syarat utama sahnya doa seseorang, memintanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, semoga bisa dipahami. Berikutnya insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat terakhir, yaitu ayat yang ke-30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.